They're putting on a So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Terlihat ada The Bad Guys tengah melakukan aksi pencurian di toko game arcade. Menurut Wolf, mesin arcade ini cukup tua, antik. Dia percaya nama The Bad Guys akan menjadi terkenal nih jika berhasil mencuri mesin arcade tersebut. Di sini The Bad Guys memiliki impian untuk membuat nama mereka menjadi semakin dikenal nih, bisa menyaingi Night Owl dan juga Inside Cats, yang mana Webs yang bertugas menangani kamera keamanan sehingga mereka bisa masuk dengan mudahnya. Sementara Shark si ahli menyamar yang akan mengalihkan perhatian penjaga. Kemudian ada Piranha yang bertugas menjaga mobil di depan. Dia yang akan menjemput mereka semua jika misi sudah selesai. Di situ Wolf dan juga Snake yang akan bertugas untuk mencuri mesin arcade ini. Dan di sini Wolf berpikir CCTV itu masih menyala, jadi dia memperkenalkan dirinya dan teman-temannya. Namun Webs mengingatkan kalau CCTV sudah dia matikan, jadi percuma saja. Dan di sisi yang lain ada Piranha yang tengah panik karena mendengar suara sirine polisi. Piranha pun langsung menabrak toko tersebut dan memberitahu mereka kalau polisi telah datang. Di situ The Bad Guys tampak senang nih, akhirnya aksi mereka bisa menjadi terkenal. Mereka pun kabur sembari membawa mesin arcade itu. Namun tidak disangka saat lampu merah mereka berhenti, sementara mobil-mobil polisi itu terus berjalan. Ternyata mobil-mobil polisi itu bukan mengejar mereka, namun sedang mengejar Night Owl yang juga merampok di hari yang sama nih, namun di tempat yang berbeda. Pagi harinya mereka tampak kesal dan bad mood karena misi mereka untuk menjadi terkenal justru gagal. Apalagi Snake mengatakan kalau barang yang mereka curi itu bukan barang berharga. Di sini Wolf menjelaskan kalau dia masih ada rencana lain untuk bisa membuat nama mereka menjadi terkenal. Mereka hanya perlu bersabar. Di situ Piranha sedang sibuk bermain arcade-nya, sementara media memberitahu kalau besok nanti akan ada sebuah lukisan Sad Boys yang akan dipamerkan di museum. Lukisan ini merupakan lukisan terkenal dan menurut informasi akan ada kemungkinan Night Owl atau Inside Cats akan mencuri lukisan tersebut. Jika salah satu dari mereka berhasil, mereka akan disebut sebagai penjahat paling hebat nih karena mampu menembus keamanan tingkat tinggi dari museum seni itu. Malam harinya ada Snake yang tengah ingin berpamitan sama Wolf. Dia sudah lelah dan cukup bersabar bertahan, namun dia juga ingin terkenal. Maka dari itu mungkin berpisah satu-satunya cara untuk menjadi terkenal. Dia memutuskan untuk menjadi penjahat solo nih, bukannya tim. Wolf pun bersedih, dia berusaha untuk mencegah Snake. Dan kemudian dia berpikir ide baru, dia mau mencuri Sad Boys. Siapa tahu jika mereka berhasil maka impian mereka menjadi terkenal bisa tercapai. Di situ Snake tertarik untuk ikut dalam misi kali ini nih. Dia pun berniat untuk menjadikan misi ini menjadi yang terakhir. Jika gagal, dia akan memutuskan untuk keluar dari tim. Sementara itu di markas, mereka pun tengah berdiskusi tentang rencana mereka untuk mencuri Sad Boys malam ini. Shark akan bertugas menjadi petugas pemeriksaan bangunan. Dia akan meminta akses penuh kepada security nih agar ia bisa memeriksa seluruh bangunan ini. Kemudian Webs yang akan menangani kamera dan meretas sistem keamanan museum, dan Piranha yang akan bertugas di mobil untuk menjemput mereka saat sudah selesai. Sementara Wolf dan Snake yang akan bertugas untuk mencuri lukisan tersebut, dan setelah itu mereka pun melancarkan aksi mereka sesuai dengan rencana. Shark berhasil mengelabui penjaga dan mendapatkan akses penuh dari bangunan ini, sementara Webs berhasil mematikan sensor laser dari Sad Boy dan kamera keamanan. Setelah itu Wolf dan juga Snake pun masuk nih ke dalam untuk mencuri Sad Boy, namun sayangnya mereka justru menjadi Sad Guy. Why much?
We gotta stop looking. Karena terlalu lama bersedih sebelum mencurinya, mereka memutuskan meninggalkan tanda kalau The Bad Guy pernah mencuri di museum ini. Wolf pun menulis nama The Bad Guy di dinding, dan tanpa disadar dia menyenggol patung sampai terjatuh dan membuat alarm keamanan berbunyi. Mereka pun panik nih. Shark diperintahkan untuk berimprovisasi agar tetap mengalihkan fokus security-nya, sementara Webb setengah berupaya meretas sistem keamanan museum, akan tetapi sangatlah sulit. Yang beruntungnya Snake berhasil keluar, sementara Wolf masih terjebak di dalam. Wolf menyuruh Snake untuk pergi duluan bersama yang lain, dan dia akan menyusul. Di sini Wolf berhasil keluar, tetapi sialnya dia terjebak di jendela lantai atas. Dan hebatnya Piranha mampu menerbangkan mobilnya dan membawa kabur Wolf juga. Di akhir scene mereka tampak gembira nih karena mendapatkan kabar di berita kalau nama mereka akhirnya menjadi terkenal, dan meskipun gagal mencuri Sad Boy, setidaknya nama mereka sudah mulai cukup dikenal nih oleh masyarakat. Snake pun akhirnya memutuskan tetap tinggal di The Bad Guys, dan mereka kini berupaya menyusun rencana lagi nih untuk aksi mereka yang baru agar bisa menjadi terkenal. The Bad Guys tengah berkumpul sembari menyaksikan berita di TV nih. Tampaknya mereka ini sedang berupaya untuk membuat nama mereka bisa masuk dalam list kelompok paling jahat. Setiap harinya media akan mengumumkan kabar terbaru kelompok penjahat yang akan masuk ke dalam list itu, dan sialnya nama The Bad Guys tidak pernah masuk ke dalam top 10 list kelompok penjahat paling jahat. Media mengatakan kelompok penjahat yang namanya tidak masuk ke dalam top 10 list ini lebih baik mengundurkan diri saja menjadi penjahat dan berganti profesi menjadi warga biasa. Yang tentu saja itu membuat harga diri The Bad Guys terluka nih. Mereka sekumpulan penjahat sejati, hanya saja belum memiliki timing yang tepat untuk menjadi terkenal. Setiap hari mereka melakukan pencurian, namun sama sekali tidak ada hasilnya, sampai akhirnya mereka mendapatkan kabar kalau Peppy, si pencipta permen anak-anak, akan memberhentikan produk permen Well Tales. Dia berencana akan memproduksi produk permen baru yang pastinya akan sangat disukai oleh anak-anak. Shark sedih mendengar berita itu karena dia salah satu penggemar permen Well Tales. Permen itu membuatnya lebih fokus dan percaya diri. Shark juga mengidolakan Peppy yang menurutnya Peppy ini orang yang dermawan. Webbs menjelaskan kalau Peppy ini orang jahat, tidak ada seorang pembisnis yang baik hati. Itu hanya akal-akalan mereka saja agar terlihat lebih baik dan dermawan. Shark tidak terima Webb menilai yang buruk tentang Peppy, dan di sini Wolf tiba-tiba mendapatkan ide, yaitu mereka mencuri resep permen barunya Peppy. Jika mencuri resep ini berhasil, itu artinya sama saja mereka mencuri semua permen dari seluruh anak-anak di dunia, dan itu akan menjadi tindakan paling jahat yang membuat nama mereka bisa masuk ke dalam top 10 list itu. Mereka pun setuju nih untuk melakukan itu, dan di misi kali ini mereka akan terjun bersama-sama. Sesampainya di sana mereka mendapati rintangan di pintu masuk pabrik, dan di situ yang berhasil melewatinya adalah Wolf dan Snake. Akhirnya mereka pun terpisah menjadi dua tim. Wolf bersama Snake akan melanjutkan pencarian mereka, sementara Shark, Webbs, dan Piranha juga sama-sama mencari di tempat yang berbeda. Sialnya di saat ingin mencari itu, Piranha pun terjatuh dan mereka jadi terpisah lagi. Di sisi yang lain, Snake sama Wolf justru berhasil mendapatkan resep permen tersebut nih. Namun tanpa disadari mereka melihat ada permen di sana dan menyantap permen itu dengan santai. Mereka bahkan tidak sadar ada sosok misterius berdiri di belakang mereka. Webbs pun terkena jebakan dan terjatuh, sementara Shark masih di atas sana, dan karena dia lebih menyukai permen, dia lebih memilih memakan permen-permen itu dulu daripada menyelamatkan Webb. Di bawah sana Webbs bertemu dengan Peppy, dan di situ semua dugaannya Webbs benar tentang Peppy nih. Peppy ini orang yang jahat yang sengaja ingin menguasai anak-anak. Dia sengaja membuat permen yang mampu mencuci otak manusia dan bisa mengendalikannya sesuai dengan keinginannya. Sialnya yang menjadi percobaan pertama adalah Snake dan juga Wolf. Permen yang mereka makan itu merupakan sampelnya, dan uji coba itu berhasil. Peppy menyuruh Snake dan Wolf untuk menangkap Webbs dan memberikan permen juga ke Webbs agar sama-sama bisa dikendalikan oleh Peppy. Mereka bertiga pun berhasil dikendalikan oleh Peppy, dan kini Peppy ingin menyerang Shark. Yang beruntungnya di sini Shark sangat cerdik nih. Dia menggunakan foto wajahnya Peppy dan menyamarkan suaranya dengan suara Peppy, sehingga membuat ketiga temannya itu yang berada dalam pengaruh cuci otak tampaknya
kebingungan karena harus mematuhi Peppy yang asli atau yang palsu. Kemudian Shark berada di atas cairan asam dan sebelum ajalnya menjemputnya, dia meminta maaf sama Webs karena tidak percaya kepadanya, dan di situ Webs pun kembali sadar. Tampaknya pengaruh cuci otaknya itu bisa dikalahkan dengan ikatan batin dan persahabatan. Makanya Webs berhasil lepas dan langsung menyelamatkan Sharks. Piranha pun berusaha menyelamatkan teman-temannya itu, namun sial justru dia yang menjadi target serangan dari Wolf dan Snake. Beruntungnya di saat pabriknya mau runtuh, pengaruh cuci otaknya itu hilang dan membuat Snake dan Wolf kembali. Di situ mereka langsung pergi menyelamatkan diri nih. Sampainya di rumah, mereka tampak kecewa karena gagal mendapatkan resepnya. Akan tetapi saat mereka menyaksikan TV, tidak disangka Peppy menyebut nama The Bad Guys dalam siarannya. Dia mengatakan kalau pabriknya hancur dan resepnya hancur karena The Bad Guys. Atas aksinya itu, The Bad Guys pun akhirnya masuk nih ke dalam top 10 list di urutan ke-10. Dan di situ mereka semua tampak bahagia nih karena usaha mereka tidak sepenuhnya sia-sia. Terlihat ada Wolf yang sedang membeli kopi dan dengan pedenya dia merasa sudah menjadi penjahat terkenal. Namun sayangnya justru penjual itu sama sekali tidak kenal sama dia nih. Wolf sangat kaget mendengar hal itu karena dia merasa sudah masuk ke top 10 list kelompok penjahat paling jahat di urutan ke-10. Tapi bagaimana bisa tidak ada yang kenal dengan The Bad Guy? Penjual itu mengatakan kalau dia hanya kenal para penjahat di urutan 5 besar saja, dan Wolf pun pulang dengan rasa kecewa sembari mengadu kepada teman-temannya. Di sana teman-temannya mengatakan Wolf perlu bersabar karena mereka baru saja terkenal. Jadi semua butuh waktu untuk membuat mereka bisa dikenal lagi sama masyarakat. Tidak lama kemudian Wolf mendapatkan panggilan wawancara dari Tiffany nih, seorang host televisi yang terkenal. Katanya mau mewawancarai tentang The Bad Guys. Tentu saja Wolf sangat senang karena itu adalah waktunya buat mereka bisa terkenal dan dikenal oleh masyarakat. Sementara teman-temannya justru ragu nih dengan keputusannya Wolf. Snake belum siap terkenal karena dia tidak percaya diri dengan wujudnya dan suaranya yang tidak sangar. Sementara Shark benci dengan channel nomor 6. Dulu dia pernah direkrut menjadi bintang cilik di channel nomor 6, namun sayangnya dibatalkan. Yang makanya Shark tidak ingin tampil di TV. Sementara kalau Webs dia sangat siap untuk diwawancarai. Sekalian dia ingin menunjukkan bakat hacknya kepada dunia. Setelah itu Wolf berusaha membujuk mereka semua karena kesempatan ini tidak datang 2 kali. Akhirnya mereka pun setuju nih. Di hari wawancara baru saja dimulai sudah ada kekacauan. Snake yang memakai kardus untuk menyembunyikan identitasnya dan memakai voice changer yang membuat suaranya jadi aneh. Typical Channel 6. Shark yang panik dan justru membuat wawancara jadi gagal karena beberapa kali kamera dimakan olehnya. Webs dengan pedenya unjuk bakat hacknya nih, akan tetapi justru hampir membunuh mereka semua. Piranha yang dengan percaya dirinya menceritakan semua rencana kejahatan mereka, padahal itu termasuk bagian privacy, namun diceritakan semua di depan kamera. Yang mana wawancara berakhir dengan buruk dan kacau. Itu membuat Tiffany menyerah dan di situ dia ingin pergi karena sudah lelah melihat tingkah mereka. Wolf di sini berusaha membujuk Tiffany karena dia ingin nama The Bad Guy menjadi terkenal dan dia membuat kesepakatan dengan Tiffany nih. Dia dan timnya akan mencuri giant hotdog di kota. Tiffany akan meliput aksi itu dan jika berhasil The Bad Guy akan terkenal. Sementara Tiffany juga berhasil terkenal dan mengalahkan Chuck Melon, reporter saingannya Tiffany juga. Tiffany pun setuju dengan kesepakatan tersebut, namun syaratnya mereka harus berhasil mencurinya. Kalau gagal videonya tidak akan diupload di media. Singkat cerita, malamnya mereka pun melancarkan aksinya nih sembari direkam sama Tiffany dan awal mulanya semuanya berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya Wolf ingin menunjukkan kehebatannya, sekalian ingin pamer kalau The Bad Guys adalah penjahat paling keren dan fantastis.
Meskipun berakhir dengan kekacauan, setidaknya mereka berhasil mencuri giant hotdog itu dan memakan semuanya sampai kenyang. Sementara aksi mereka itu akhirnya diupload ke media dan membuat nama mereka menjadi perbincangan hangat nih di kalangan masyarakat. Di akhir scene, Wolf mendatangi penjual kopi tadi dan penjual kopi itu akhirnya mengenali Wolf dan dia takut sama Wolf karena sudah mengetahui identitas aslinya Wolf sebagai penjahat. Kali ini The Bad Guys sedang tidak memiliki misi untuk menjadi penjahat nih. Di sini mereka tengah bersantai dan Piranha melihat dan mencoba mengamati markas mereka. Markas mereka tampak kotor, bau dan menjijikan dan itu membuat Piranha muak dengan kondisi yang seperti itu. Dia pun akhirnya mengumpulkan timnya untuk membahas hal ini. Saat berkumpul, mereka semuanya disuruh untuk lebih memperhatikan kebersihan setempat dan Piranha di sini berniat untuk membagi tugas bersih-bersih untuk masing-masing dari mereka. Hanya saja awalnya mereka tidak mau. Mereka merasa markas mereka ini bersih dan lagi pula mereka itu penjahat bukan tukang bersih-bersih. Piranha pun marah. Karena dia marah, akhirnya Wolf pun mau mengikuti keinginan Piranha, disusul dengan Shark dan juga Webs. Di sini mereka memakai sistem undi nih dan Wolf mendapat bagian untuk bersih-bersih tangki toren yang mampet. Sementara Shark mendapatkan bagian merapikan barang-barang hasil curian. Sementara Snake akan bertugas membersihkan kamar mandi dan dia sama Webs yang akan membersihkan lemari dan pakaian. Wolf pun langsung melakukan tugasnya dengan baik tanpa perlu disuruh lagi. Namun sialnya justru dia harus terkena air comberan karena teman-temannya tidak henti-hentinya menggunakan WC. Sementara mereka berempat justru cekcok. Di sini Snake menolak untuk bersih-bersih. Dia merasa jijik dan dia tidak mau ambil bagian dalam tugas ini. Shark sama Webs kesal karena tingkah Snake yang sok itu. Alhasil di sini terbagi menjadi dua kubu. Ada kubu Piranha terdiri dari Shark dan Webs dan kubu Snake sendiri. Di sini mereka akhirnya melakukan sebuah permainan. Jika kubu Piranha berhasil mengambil topi yang dipakai sama Snake, maka kubu Piranha menang dan Snake akan melakukan bersih-bersih sesuai tugasnya. Snake sendiri akan mengambil benda-benda berharga masing-masing dari mereka nih. Jika Snake berhasil mencuri benda-benda berharga mereka, maka Snake menang dan dia tidak perlu ikut bersih-bersih. Permainan pun dimulai. Di sini Piranha menyembunyikan benda berharganya di berangkas dan benda itu ternyata teapot yang suka dia pakai saat meminum teh. Di kamarnya Webs mereka tengah berdiskusi nih untuk merebut topinya Snacks dan di situ Shark bercerita tentang benda berharganya adalah gigi neneknya yang dia jadikan kalung di lehernya. Karena terlalu asik bercerita, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari kalau tiba-tiba kalung itu menghilang dan Snake berhasil mencuri satu benda berharganya. Kesal karena sudah keduluan dari Snake, mereka pun akhirnya menjadi serius dalam permainan ini. Sementara di sisi yang lain masih ada Wolf yang sangat serius bersih-bersih, sementara teman-temannya justru sibuk dengan permainan mereka. Sementara itu di dapur, saat Snake ingin menghangatkan marshmallow-nya di microwave, ada Piranha yang ingin mencuri topinya dari atas dengan bantuan dari Shark dan juga Webs. Sialnya Piranha melihat kalau Snake menggunakan teapot miliknya untuk dijadikan cangkir di minuman marshmallow-nya Snacks. Snake di situ tampak senang karena sudah berhasil mencuri dua benda berharga. Hanya tinggal satu benda lagi milik Webs yang belum dia curi. Piranha pun kesal dan disitu dia akhirnya mendapatkan ide. Dia akan menggunakan kulitnya Snake untuk mengelabui Snake. Mereka pun akhirnya menyusun rencana kembali nih dan bekerja sama. Shark akan menjadi tukang pipa dan kemudian memancing Snake untuk masuk ke kamar mandi. Setelah itu Shark pergi dan membuat Snake penasaran. Dia pasti berpikir benda berharganya Webs ada di kamar mandi. Dia mencari dan bertemu dengan Piranha. Di situ Piranha akan mengajak ngobrol Snake dan mengaku kalah. Sampai akhirnya Webs berhasil mencuri topinya Snacks dari atas. Di saat Snake lengah di ruang tamu, Snake pun mengaku kalah nih dan dia penasaran benda berharganya Webs itu. Dan Webs menjelaskan benda berharga baginya adalah teman-temannya. Di situ mereka pun terharu nih dan akhirnya sepakat untuk bersih-bersih bersama-sama, saling membantu sampai akhirnya Wolf datang dan melihat semuanya sudah bersih. Kemudian akhirnya dia mengetahui nih kalau semua sampah ini dibuang kembali ke toilet sama teman-temannya. Di situ Wolf pun marah. Dia sudah capek-capek bersih-bersih di tangki toren biar nggak mampet, teman-temannya justru buang sampah lagi di toilet tersebut. Terlihat The Bad Guys tengah melakukan aksi pencurian lagi nih di museum yang sama.
Dan sialnya aksi mereka ini harus ketahuan sama pihak keamanan. Bukan hanya sekali, sudah berkali-kali mereka tertangkap oleh pihak keamanan karena webs yang masih belum handal. Sesampainya di markas, di sini mereka semua tampak lelah dengan penjara karena sudah berkali-kali melakukan aksi dan berkali-kali juga gagal. Di situ webs merasa bersalah, ditambah di saat teman-teman yang mengabaikan dirinya dan fokus bicara tanpa melibatkan dirinya, dia merasa diabaikan dan sedih. Apalagi dia hanyalah member yang baru dan pembicaraan mereka tadi membahas tentang masa lalu tanpa dirinya. Dia pun tidak mau dipecat dari The Bad Guy. Alhasil dia pun memiliki ide untuk memanggil penjahat yang memiliki julukan si pandai melarikan diri. Tujuannya adalah untuk membantu mereka dan memberikan mereka ilmu tentang melarikan diri agar tidak tertangkap lagi oleh kepolisian. Di sini Wolf pun setuju. Tampaknya dia sangat senang dengan idenya Wolf, meskipun mereka harus bayar mahal si penjahat tersebut. Penjahat ini bernama Wigglesworth. Dia di sini akan memberikan mereka kursus intens. Mereka akan dilatih agar bisa melarikan diri. Di dapur ada webs yang meminta tolong sama Wiggle untuk membantunya agar mensukseskan pelatihan ini, agar dia tidak dipecat dari The Bad Guys. Wiggle setuju asalkan syaratnya dia bisa tinggal di rumah mereka, makan dan tidur di kamarnya Piranha. Web setuju dan setelah itu hari demi hari mereka melakukan pelatihan dengan Wiggle. Semakin banyak pelatihan yang dilakukan, mulailah muncul keanehan. Pelatihan yang dilakukan sama sekali tidak beres dan kesannya hanya untuk mengulur waktu. Bahkan selama mereka latihan, mereka sama sekali tidak mendapatkan ilmu apapun nih. Alhasil Snacks marah dan lelah sama pelatihan itu. Wolf juga demikian dan dia meminta penjelasannya kepada Wiggle. Di situ Wiggle berakting sedih dan membuat Wolf bersimpati sampai akhirnya Wolf pun dikurung olehnya di balik lemari. Di atap saat kumpul bersama tanpa Wolf, Wiggle memberitahu kalau Wolf sudah merekrut dirinya menjadi bagian The Bad Guy. Semuanya tampak kaget karena Wolf memutuskan hal tersebut tanpa mendiskusikannya dengan mereka. Snack ingin bertemu dengan Wolf dan Wiggle mengantarnya. Dan sialnya Snack juga dikurung oleh Wiggle di tempat yang sama dengan Wolf. Begitu juga dengan Shark dan juga Piranha. Sampai akhirnya Wolf merasa ada yang tidak beres nih. Teman-temannya pada menghilang. Dia pun mencoba untuk memeriksa CCTV dan melihat ternyata Wiggle telah mengurung semua teman-temannya di balik lemari. Dia meminta penjelasan kepada Wiggle. Kenapa Wiggle harus berbohong kepadanya? Dia juga jadi merasa bersalah karena sudah membawa Wiggle ke timnya, yang akhirnya justru malah membahayakan timnya sendiri. Webs mendapatkan kabar kalau timnya telah dimasukkan ke penjara sama Wiggle. Di situ dia kini berupaya untuk menunjukkan bakatnya agar bisa membebaskan timnya. Webs pun akhirnya berhasil membebaskan timnya itu. Dan sesampainya di rumah, dia pun meminta maaf sama teman-temannya karena sudah membawa Wiggle ke dalam rumah mereka. Dia juga menjelaskan perasaannya kepada mereka. Di situ mereka semua menghibur Webs dan bilang kalau Webs sampai kapanpun akan tetap menjadi bagian mereka. The Bad Guys tengah melakukan pencurian di sebuah lab penelitian untuk mencuri krim-krim awet muda. Mereka pun berhasil mendapatkan krimnya. Akan tetapi Snack ingin mencari barang berharga yang lain. Dan sialnya di tengah perjalanan itu dia justru terjatuh dan terjebak di tabung yang membuatnya menjadi mengecil. Sesampainya di markas, mereka berencana untuk mencuri mahkota dari seorang baron yang terkenal kaya raya. Dan mereka akan memanfaatkan kondisi Snack untuk mengelabui baron. Di sini Snack akan menyamar menjadi bayi ular yang lucu dan imut, menarik perhatiannya si baron, membuatnya luluh dan kemudian diadopsi menjadi bagian keluarganya, sementara Webs akan menjadi boneka. Di situ Snack berhasil melakukan rencananya tersebut. Sekarang mereka masuk ke tahap yang kedua nih, yaitu tim The Bad Guys masuk ke dalam rumahnya baron. Di sini Snack akan meminta seorang mentor private untuk mengajarinya membaca dan menulis, dan yang akan menjadi mentor itu adalah Shark. Kemudian Snack akan berkomentar tentang masakan baron yang buruk dan dia meminta seorang koki agar masakannya nikmat. Piranha yang akan menyamar menjadi koki. Setelah fase kedua ini berhasil, kini mereka mulai masuk ke fase terakhir nih, yaitu mencuri mahkotanya. Di
Di sini mereka telah berhasil menemukan lokasi mahkotanya yang berada di dalam brankas berkat bantuan dari Snake. Webbs berhasil membuat kamera dan penyadap di botol minumannya Snake dan meminta Baron untuk meletakkannya di brankas dengan dalih agar botol minumnya tidak hilang. Yang tampaknya di sini Baron benar-benar sudah sayang sama Snake dan sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Bahkan dia juga berencana akan mewariskan seluruh harta bendanya ke Snake. Snake pun langsung senang saat mendengar hal tersebut. Dia pun langsung mendatangi teman-temannya dan menyuruh mereka untuk menggagalkan misi dulu. Karena nanti jika Snake berhasil mewariskan harta bendanya Baron, mahkota itu tidak akan bernilai daripada surat-surat berharga dan obligasi. Wolf di situ tidak setuju karena untuk mendapatkan warisan Snake harus tumbuh besar dulu, sementara butuh waktu untuk membuat Snake kembali ke ukuran normal. Menurut Wolf, lebih baik tetap fokus kepada rencana saja. Akan tetapi Snake tetap ingin warisan tersebut dan dengan sengaja mengurung teman-temannya ke dalam brankas. Setelah itu Wolf pun akhirnya mengambil tindakan. Dia pun menyamar menjadi anak Baron yang hilang dari Esmeralda, istrinya Baron dulu yang telah meninggal. Setelah itu Baron mengizinkan Wolf masuk dan mencoba untuk membuat kedua putranya itu akur karena dia tidak ingin membagi kasih sayang. Singkat cerita, malam harinya Wolf tengah ingin membebaskan teman-temannya itu, tetapi usahanya itu dicegah sama Snake. Sayangnya insiden itu ketahuan sama Baron dan yang tidak disangka ternyata tubuhnya Snake juga berubah kembali normal. Dampaknya efek krim awet mudanya sudah pudar. Setelah itu Baron pun menyadari kalau dirinya telah ditipu oleh Snake dan Wolf. Dia pun membuka brankasnya dan melihat Koki sama mentor yang ia sewa juga komplotan dari mereka. Baron pun berusaha untuk mengejar dan menangkap mereka yang tengah kabur sembari membawa mahkotanya. Sampai akhirnya Wolf terpojok dan ditolong sama Snake. Yang mana di situ Baron tidak tega nih untuk menyakiti Snake karena bagaimanapun Snake pernah menjadi anak yang dia rawat. Di situ Snake berterima kasih kepada Baron karena Baron sudah menjadi ayah yang hebat. Snake mendoakan semoga Baron berhasil mendapatkan anak-anak yang sayang dan peduli kepadanya, bukan seperti dirinya. Di akhir scene mereka tampak bahagia karena mendapatkan mahkotanya. Sementara Baron juga bahagia nih karena mengadopsi anak-anak yatim piatu dan menjadi ayah yang hebat. Terlihat Night Owl tengah beraksi bersama timnya untuk mencuri sebuah batu zamrud nih di toko berlian. Di saat ingin kabur dengan hebatnya Wolf dapat mencuri kembali zamrud tersebut dari mereka dan kabur bersama dengan yang lain. Di pelariannya Wolf sengaja memposting kehebatan mereka yang mampu mencuri barang dari kelompok penjahat 5 besar. Di tengah jalan mobil mereka mengalami kerusakan. Mereka pun menepi dan di sini Wolf tengah berusaha mencari tahu penyebab kerusakan mobil mereka dan memberitahu Wolf jika ingin posting sesuatu jangan menyalakan GPS-nya agar lokasi mereka tidak terdeteksi. Yang sialnya Wolf justru menyalakan GPS-nya dan kini mereka pun akhirnya harus bersiap-siap menjadi buronan dari seluruh para penjahat di kota. Mereka pun bersembunyi di gang dan di sana Wolf sama Snake disuruh untuk memperbaiki mobil, sementara Wolf, Shark dan juga Piranha yang akan menjaga sekitar. Di saat ingin melihat keadaan sekitar, Piranha dengan cerobohnya keluar dari gang dan memperlihatkan posisi mereka. Alhasil ia diculik oleh Night Owl. Wolf sama Shark pun akhirnya berjalan ke sekitar untuk memastikan keadaan di sana aman, sembari menunggu Snake dan Webbs memperbaiki mobil mereka. Namun sialnya di tengah-tengah itu, mereka justru bertemu lagi dengan kawanan Night Owl nih dan dibawa ke markasnya Night Owl. Di sana mereka bertemu dengan Piranha. Wolf pun berusaha untuk bernegosiasi dengan mereka agar bisa dibebaskan, namun sayangnya tidak mempan. Wolf pun memutuskan untuk kabur dan lompat dari sana, sementara Shark tertinggal. Night Owl pun pergi menyusul Wolf dan Shark berpisah dengan Piranha karena di sini Piranha tampaknya sudah menyatu dengan Night Owl. Mereka pun mengucapkan salam perpisahan. Di situ Wolf berhasil bertemu dengan Shark dan mengatakan kalau Piranha tidak bisa ikut sama mereka dan keduanya pun akhirnya melanjutkan pelarian mereka karena mereka dikejar-kejar sama Night Owl. Mereka pun akhirnya berhasil bersembunyi di bawah jembatan dan di situ mereka berencana untuk pulang dulu untuk mengamankan zamrudnya. Namun sialnya mereka justru bertemu dengan The Sting. Mereka pun akhirnya kabur melarikan diri dan di tengah jalan mereka bertemu dengan Piranha yang akhirnya menyadari kalau jati dirinya itu ikan bukan burung. Di tengah pelariannya mereka tidak menyadari kalau mereka telah memasuki sarang Skull Flame, kelompok penjahat paling jahat nomor 1 di kota.
Di sisi yang lain ada Wolf sama Snake nih yang kesal karena ditinggal sama Wolf dan Shark. Di sini mereka berpikir kalau Wolf dan Shark telah mengkhianati mereka. Mereka pun akhirnya berusaha untuk membalas dendam kepada Wolf dan Shark karena merasa ditinggalkan. Mereka berencana untuk merebut kembali zamrudnya. Kembali ke Shark dan Wolf di sini di saat mereka terkepung oleh Night Owl, tiba-tiba datanglah Skull Flame nih dan di situ Night Owl pergi ketakutan. Situ Skull Flame meminta mereka untuk menyerahkan zamrud itu jika ingin hidup. Tanpa basa-basi Wolf langsung menyerahkan zamrud itu kepada mereka. Sialnya Skull Flame tidak melepaskan mereka begitu saja. Setelah itu mereka dibawa ke arena aksi pertunjukan. Di situ Skull Flame menyuruh mereka untuk melompati lingkaran api. Jika berhasil mereka akan dibebaskan dan dengan terpaksa mereka bertiga pun harus melakukannya. Di sana Wolf dan Snake menyusul dan meminta penjelasan kepada mereka bertiga nih. Di situ Wolf bilang kalau dia sama yang lain ini tengah sibuk dari tadi dikejar-kejar sama penjahat. Mereka tidak ada niat buat mengkhianati Snake sama Webs. Dan di situ akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membantu Wolf dengan melompati lingkaran api itu. Yang tidak disangka mereka berhasil. Dan di rumah video mereka yang sedang melompati lingkaran api itu viral dan nama mereka menjadi terkenal. Ditambah lagi Wolf berhasil mencuri Skull Horn-nya milik Skull Flame tanpa ketahuan sekalipun. Hal ini lebih hebat daripada mencuri zamrud tadi karena berhasil mencuri dari kelompok penjahat paling terkenal. Terlihat ada Snake yang tengah ingin kabur diam-diam dari mereka nih. Di situ membuat mereka curiga. Mereka berpikir Snake sedang bekerja dengan grup penjahat lain. Karena tingkah Snake yang mencurigakan itu, mereka pun akhirnya mengikuti Snake. Tidak disangka mereka pun sampai di rumah mewah besar. Di situ ada Snake yang tengah habis dimarahi dan Wolf beserta yang lainnya bertanya kepadanya nih, meminta penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Tidak lama kemudian ibunya Snake pun muncul dan di situ Webs langsung tahu kalau ibunya Snake ini adalah penjahat solo paling terkenal. Nama ibunya ini adalah Serpentina. Web sangat mengidolakan Serpentina dan di sini Serpentina tampaknya tidak suka jika anaknya itu bergaul dengan kelompok kriminal rendahan. Yang mana sudah dari turun temurun keluarga Snake ini selalu menjadi penjahat tunggal, tidak pernah bekerja tim dan ibunya Snake memandang rendah kemampuan kerja sama tim. Dia mengatakan kalau Snake menjadi lemah karena bergaul dengan kelompok penjahat seperti mereka. Dan di situ Wolf tidak terima. Dia merasa teman-temannya direndahkan harga dirinya. Alhasil Wolf pun mengajak semua taruhan kepada Serpentina dan Serpentina pun di sini setuju. Dalam taruhan ini mereka akan memerebutkan sebuah bola. Bola ini dulunya milik Snake waktu kecil yang dicuri sama ibunya dan sampai sekarang Snake tidak berhasil mendapatkan kembali bola tersebut. Yang mana ibunya mau Snake dan timnya bisa mencuri bola itu darinya. Jika berhasil dia akan mengakui kalau bekerja dalam tim tidaklah buruk dan akan mengakui kalau mereka kelompok penjahat yang hebat. Namun jika mereka kalah mencuri bola itu, Snake harus keluar nih dari The Bad Guys untuk selamanya dan akan mengikuti jejak ibunya menjadi penjahat solo. Akhirnya permainan pun dimulai. Di setiap sudut rumah dilengkapi dengan banyak jebakan. Bahkan jika mereka ingin menaiki tangga pun ada banyak jebakan yang membuat mereka kembali lagi ke lantai dasar. Hingga cerita dengan kerjasama yang baik, mereka pun berhasil melewati lantai pertama dan masuk ke kantor ibunya. Kini mereka juga harus menghadapi banyak jebakan lagi. Naasnya mereka pun kembali lagi ke lantai 1 karena jebakannya begitu banyak dan itu membuat yang lain menyerah, namun tidak dengan Wolf. Snake di situ sudah menyerah, lagi pula tidak ada yang bisa menembus pertahanan milik ibunya. Dia pun memilih meninggalkan The Bad Guys. Di sana Wolf merenungkan kembali semuanya sembari menganalisa semua jebakannya dan akhirnya dia meminta yang lain untuk mencobanya lagi. Yang tidak disangka mereka pun berhasil dan di situ Snake terharu ternyata mereka tidak berhenti untuk mendapatkan Snake dan Wolf menjelaskan kalau The Bad Guys tidak akan pernah menjadi The Bad Guys kalau kehilangan satu anggota. Ibunya pun terpaksa mengakui kehebatan mereka. Di sini terlihat kalau ternyata ibunya tidak sejahat itu. Ibunya hanya senang bermain dan mengajari anaknya menghabiskan waktu bersama Snake hanya saja dengan cara yang berbeda. Mereka pun akhirnya pergi dari sana. Namun sebelum itu Snake berjanji kepada ibunya nih
kalau dia akan mampir bersama timnya setiap sebulan sekali untuk makan malam bersama ibunya sembari belajar jebakan yang baru. Terlihat mereka tengah membawa sebuah patung hasil curian mereka, dan tampaknya di sini markas mereka sudah dipenuhi banyak barang curian. Sampai akhirnya Wolf menemukan sebuah paket dokumen dari mentornya yang bernama Debbie Cougar. Paket dokumen itu ternyata berisi remote. Remote itu menampilkan sebuah peta yang isinya ada 5 petunjuk barang. Jika mereka berhasil mendapatkan barang tersebut dan kodenya, mereka akan mendapatkan warisan dari Debbie Cougar. Wolf sangat senang dengan kabar ini. Dia pikir mentornya sudah melupakannya begitu saja. Jadi dia pun dan timnya bersemangat untuk menyusun rencana. Di berita mereka juga mendapatkan kabar kalau peringkat top 5 list penjahat solo telah diupdate, yang mana Debbie Cougar yang tadinya berada di posisi keempat naik nih menjadi posisi 1 mengalahkan Serpentina. Mereka pun menjadi tambah semangat karena jika berhasil mencuri kelima benda tersebut, nama mereka akan menjadi terkenal dan mereka juga akan mendapatkan warisannya Cougar. Mereka pun akhirnya melancarkan aksi pertama mereka untuk benda yang pertama ada di museum seni. Di sini seperti biasa Shark yang mengalihkan perhatian penjaga, sementara Wolf dan Snake yang masuk dan mengambil lukisan Sad Boy. Di sini mereka berhasil mendapatkan lukisan itu, dan di dalam lukisan itu ada angka 5 sebagai kodenya. Sementara di markas, Wolf menyuruh mereka untuk berpencar karena bendanya cukup banyak biar memudahkan mereka. Apalagi mereka juga dikejar deadline apabila lewat dari tengah malam warisannya expired. Wolf bersama Snake akan mengambil benda di rumahnya Snake, sementara Web bersama Shark akan mengambil benda di toko arcade dan Piranha di markasnya sendiri. Wolf sama Snake mengunjungi rumahnya Serpentina dan berhasil melewati jebakannya dengan mudah dan bertemu dengan Serpentina. Di sini Serpentina juga menginginkan bagian dari warisan tersebut. Kalau tidak, Serpentina tidak akan memberikan kodenya karena dia tahu kode angkanya. Alhasil mereka pun akhirnya sepakat untuk membagi warisannya dengan Serpentina dan juga ditukar dengan bola mainannya Snake. Wolf dan Snake berhasil mendapatkan kode nomor 3, sementara Web sama Shark tengah berupaya mendapatkan boneka beruang di permainan arcade. Mereka pun berhasil dan mendapatkan kode angka 7. Sementara di sisi yang lain ada Piranha yang tampaknya kesulitan mencari benda tersebut di markas sendiri karena dia harus berjibaku dengan drone keamanan milik Webs. Yang mana akhirnya mereka pun bertemu nih setelah mendapatkan semua kodenya, dan kini mereka perlu mendapatkan benda terakhir dan mereka akan bekerja sama untuk benda yang terakhir ini. Sialnya mereka justru dibuat patah semangat setelah mendapatkan kabar kalau markas mereka hancur kebakaran akibat ulahnya Piranha. Namun Wolf mencoba menyemangati mereka lagi dan menyuruh mereka untuk fokus kepada rencananya, dan kini mereka pun bersiap untuk mencari benda terakhir itu. Setelah mendapatkan semua benda itu, mereka pun pergi ke tempat terakhir nih untuk menemukan emas itu. Saat masuk, mereka tidak mendapati ada emas di sana, hanya sebuah basement kosong dan cermin besar. Di sana Webs teringat kalau wasiat mentornya Wolf itu bukan emas, melainkan prestasi terbesarnya. Yang mana prestasi terbesarnya adalah Wolf. Di sini mentornya ingin memberitahu hal tersebut lewat cermin itu. Dan Wolf akhirnya menyadari hal tersebut. Dia bangga dengan dirinya. Dia juga bangga kalau prestasi terbesarnya adalah teman-temannya, dan dia bangga kepada mereka. Yang pada akhirnya mereka pun menggunakan basement itu sebagai markas mereka yang baru, karena markas mereka yang lama sudah hancur kebakaran. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.